Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu ya. Untuk pembelajaran kali ini, walaupun kita di rumah, kita tetap harus semangat dalam belajar. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang apa itu permintaan, penawaran, dan pasar. Nah, sebelum masuk ke dalam video penjelasan, alangkah baiknya kalau memang ini nanti bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah tiba saatnya masuk dalam faktor permintaan. Yang tadi adalah disebutkan faktor-faktor permintaan ini. Untuk yang pertama itu adalah faktor harga, di mana faktor harga ini dilihat dari harga barang itu sendiri ya. Kita simbolkan dengan PX. Nah, dalam hukum permintaan bisa kita lihat ini ada persamaan Q dx-nya sama dengan besarannya dari harga itu sendiri, tadi berarti PX ya. Nah, kita bisa mengetahui untuk hukum permintaan ya, pada hukum permintaan ini melihat dari sisi konsumen, teman-teman tadi sudah disampaikan ya. Nah, dimana untuk hukum permintaan ini yaitu menyatakan bahwa semakin tinggi harga maka semakin rendah permintaan terhadap suatu produk ya. Sebaliknya, semakin rendah harga, maka semakin tinggi permintaan terhadap produk itu sendiri. Hati-hati, jangan tertukar ya. Nah, untuk yang jika harganya tinggi berarti permintaannya rendah ya. Kalau harganya rendah berarti permintaannya tinggi gitu, teman-teman. Nah, berikutnya ini kita masuk dalam fungsi demand ya, atau permintaan. Fungsi permintaan ini kita akan mengetahui bagaimana menghitung permintaan, dilihat dari adanya persamaan untuk permintaan ini ya, dimana bisa diwakilkan dari Q sama dengan A min BP, dimana untuk persamaan ini kita asumsikan Q dx sama dengan A min B dikali dengan PX, harga barang itu sendiri ya. Jadi untuk A nya ini adalah kuantitas yang dapat diberikan dengan harga 0, seperti itu. Nah, ini ada contohnya. Contoh pertama dari adanya pemasangan harga diskon, teman-teman ya. Untuk harga diskon ini bisa dilihat harga sebelumnya berapa, kemudian harga yang sudah diskon berapa. Jadi, kalau kita misalkan melihat lumayan ya untuk selisihnya itu hemat bisa sekian rupiah, itu juga berpengaruh untuk konsumen membeli barang tersebut gitu. Nah, dari permintaan ini juga ada korelasinya yang menunjukkan antara price dengan quantity. Ini adalah merupakan kurva permintaan yang dibuat. Untuk contohnya zaman sekarang itu ada minuman boba ya, teman-teman. Misalkan di sini kita pasang harga pertama itu harga boba 30.000 per cupnya, itu jumlah permintaannya ternyata 100. Kemudian kita pasang lagi harga untuk yang harga boba 20.000 per cup. Itu ada kenaikan jumlah permintaan jadi 200. Nah, kalau misalkan kita turunkan lagi harganya jadi 10.000, pasti itu akan menambah lagi jumlah permintaan karena diasumsikan menjadi lebih murah ya, teman-teman. Harganya pasti itu berpengaruh terhadap jumlah quantity atau jumlah permintaannya ya. Tetapi kita sebagai konsumen juga punya batasan, artinya ada yang namanya WTP, itu willingness to pay. Artinya di sini adalah harga paling maksimum untuk membeli suatu produk ya, di antara 30.000 sampai dengan 10.000 di bawah tadi itu ada WTP-nya, yaitu di sini titiknya itu di harga 20.000 begitu. Nah, dari permintaan yang tadi kurvanya itu kita buatkan tabel permintaannya ya, dimana untuk yang PX harganya 10.000 itu dengan kuantiti jumlahnya 300. Kemudian dari harga PX yang 20.000 jumlah kuantitas atau permintaannya itu menjadi 200. Yang terakhir untuk yang
PX dengan harga 30.000 tadi yang tinggi itu dengan kuantitasnya hanya 100 saja. Nah, untuk faktor-faktor permintaan yang pertama tadi kan baru dibahas untuk yang faktor harga dari harga barang itu sendiri. Ternyata ada juga faktor harga dari barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, yaitu PY. Kalau tadi itu dilihat dari PX-nya saja, ini kita lihat dari harga barang lain, di mana harga barang lain itu bisa jadi barang komplementer ataupun barang substitusi ya. Kemudian selain faktor harga, kita juga bisa lihat faktor yang berpengaruh lainnya adalah faktor bukan harga. Itu apa saja? Yang pertama dari pendapatan rumah tangga atau pendapatan rata-rata masyarakat, itu income ya, kita simbolkan dengan income I. Kemudian yang berikutnya terkait pada distribusi pendapatan, itu juga sangat berpengaruh. Ini yang masuk dalam faktor bukan harga ya, kita simbolkan dengan ID. Kemudian yang berikutnya juga ada terkait pada cita rasa masyarakat atau seleranya, inginnya seperti apa, itu juga sangat berpengaruh terhadap jumlah permintaan ya, kita simbolkan dengan T atau T. Yang berikutnya lagi ada ekspektasi harga atau ramalan ya, ini juga berpengaruh untuk jumlah permintaan ya. Kemudian yang berikutnya lagi untuk yang ini, untuk yang income tadi ya, itu ada beberapa, diantaranya ada pendapatan dari barang inferior atau normal ya, begitu. Kemudian yang ekspektasi harga tadi, ramalan kita simbolkan dengan EP ya. Berikutnya untuk ekspektasi jumlah barang kita simbolkan dengan EQ ya. Ada lagi faktor yang berikutnya yang berpengaruh, yaitu terkait pada jumlah penduduk juga, itu sangat berpengaruh teman-teman. Kita simbolkan kalau jumlah penduduk itu dengan populasi, berarti POP ya. Kemudian yang berikutnya lagi adanya musim juga berpengaruh ya. Untuk barang misalkan buah-buahan itu kan musiman juga, itu berpengaruh, kita simbolkan dengan W. Dan kemudian ada lagi iklan, itu advertising, kita simbolkan dengan A ya. Jumlah perusahaan berpengaruh nggak berpengaruh, itu termasuk dalam persaingannya ya, pesaingnya ya, untuk jumlah perusahaan atau yang nanti yang memproduksi, mendistribusikan. Nah, jika dibuatkan tabel jadinya ini ya, untuk tabel hubungan faktor permintaan tadi yang sudah disebutkan sebelumnya, berarti nanti di sini ada hubungannya kalau harga barang tersebut yang PX-nya negatif, komplementer negatif ya, substitusi positif, ini banyak nanti ini bisa dipelajari. Kemudian untuk yang inferior, apa sih Bu inferior itu? Nah, untuk yang barang inferior adalah barang yang dianggap berkualitas rendah dan murah ya. Kemudian kalau barang normal seperti apa? Yaitu kebutuhan yang rutin untuk kehidupan sehari-hari, bisa makanan, minuman, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan, yaitu masuk dalam barang normal. Nah, untuk pergerakan sepanjang kurvanya ini dari persamaan Q dx nya, karena tadi adalah merupakan untuk yang permintaan itu dilihat dari harga barang itu sendiri, berarti hanya PX saja yang dimasukkan ya, untuk faktor lainnya tidak dimasukkan. Nah, ini untuk perubahan jumlah yang diminta tadi dari pergerakan sepanjang kurva ya. Contoh yang tadi boba tadi, kalau dari harga barang A dan B ya, kalau ada penurunan misalkan, ini kan ada peningkatan. Nah, kalau peningkatan harga ini akan menyebabkan berkurangnya jumlah yang diminta tadi. Yang tadinya P2 itu harga 20.000 dengan kuantitas 200, kalau ada peningkatan berarti akan berkurang. Itu bergeser ya untuk pergerakan sepanjang kurvanya. Dan kebalikannya, kalau ini ada perubahan jumlah yang diminta, misalkan adanya penurunan harga yang menyebabkan meningkatnya jumlah yang diminta. Yang tadi kalau P2 nya yang tadi 20.000 ya dengan kuantitas 200, kalau diturunkan harganya jadi 10.000 tadi itu, maka akan meningkat jumlahnya jadi 300 kuantitasnya gitu ya. Yang namanya kalau ada perubahan, pergeseran sepanjang kurva yang tadinya berarti ada faktor lain kan di dalamnya ya, bukan hanya faktor harga saja. Nah, itu bisa dimasukkan dalam persamaan, jadi bukan hanya PX nya saja, tidak, tetapi ada barang lain yang tadi PY
kemudian income, pendapatan ya rata-rata, kemudian ide ya distribusi income-nya, kemudian ada juga dari cita rasa, populasi dan lain sebagainya. Ini masuk dalam pengaruh dari pergeseran sepanjang kurva. Jadi perubahan permintaannya, jika ada peningkatan dalam permintaan akan menggeser kurvanya permintaan ke arah kanan ya, untuk yang permintaannya jumlahnya yang tadinya 200 menjadi 300 karena ada peningkatan dalam permintaan. Nah, untuk perubahan permintaannya, jika berkurangnya permintaan akan menggeser kurva permintaan ke sebelah kiri yang tadi. Kalau misalkan untuk yang jumlah dari harganya misalkan kalau tinggi berarti pasti akan bergeser karena berkurang jumlah peminatnya ya, peminatnya atau permintaan tadi dari harga 200 ya dari harga 20.000 dengan kuantitas 200, kalau ada perubahan dari harga permintaan pasti berkurang. Nah, itu gesernya sebelah kiri, jadi kuantitasnya berkurang dari 200 menjadi 100 ya untuk harga yang 30.000 tadi contohnya.